billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, di pagi hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi, dan tentunya di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Nah, penasaran kan siapa aja? Langsung aja yuk kita sapa. Di samping kiri saya ada Ustadz Bani. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah. Lalu juga ada Habib Usman, gimana nih? Ya Allah, saya sampai pangling nih hari ini, cerah banget nih. Habib Usman sehat ya? Sehat. Masya Allah. Lalu juga ada Ustadz Syam nih. Aduh. Ustadz Syam sehari ini semangat banget ya. Gimana Semangat sih ya Masya Allah. Pokoknya Siap untuk bagiin ilmunya ya sama iya dong. saya sama jamaah di rumah Semangat ya? terus, semangat terus. Alhamdulillah, baik. Nah jamaah, nih saya ini mumpung lagi ada guru-guru kita, hari ini kita akan bahas yang sangat luar biasa. Nah saya pernah dengar ini katanya, zaman dulu itu sholat kita tuh nggak kayak sekarang. Sholat itu kan kalau kita tahunya sekarang sholat 5 waktu menghadap kiblat. Nah katanya setiap zaman itu sholatnya beda-beda. Kan ini jadi bingung juga, kalau dulu sholatnya nggak menghadap kiblat terus menghadap kemana. Nah maka dari itu biar nggak bingung, hari ini kita akan bahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah, benarkah sholat kita berbeda? Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk menonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Sungguh aku telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Sungguh aku akan mengarahkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Karena itu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Bagi orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, misalnya orang yang berada di Masjidil Haram, maka wajib menghadapkan tubuhnya tepat persis ke arah Ka'bah. Wah Masya Allah. Nah ini apa nih Ustadz Bani nih, ini kan tadi benar kan kalau misalnya kita bisa melihat Ka'bah langsung, kita diwajibkan untuk menghadap kiblatnya itu ke Ka'bah. Nah ini saya pernah dengar katanya orang-orang terdahulu itu kiblatnya bukan ke Ka'bah. Nah ini apakah benar? Terus kalau misalnya nggak menghadap Ka'bah kemana nih? Mohon penjelasannya Ustadz Bani bagaimana? Silakan. Masya Allah, mohon izin Habib Usman, Ustaz Syam, Mas Mikdad dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib bahwasanya setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu selama 16 bulan salat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, di Al-Aqsa. Jadi pertama kali salat itu menghadapnya ke utara di Madinah Al-Munawwarah. Lalu orang-orang Yahudi pada mencemooh nih. Lihat tuh Muhammad katanya membawa ajaran berbeda dengan kita. Kalau bukan karena agama kita nggak tahu tuh kemana dia menghadap kiblat. Karena orang-orang Yahudi salatnya menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis ke Al-Aqsa. Maka Rasul SAW memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin sebetulnya salat itu menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala awal juz kedua itu ya, dari ayat 142 sampai dengan 150. Di antaranya tadi yang sudah kita saksikan di tayangan dalam 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami menyaksikan kau selalu memandang ke langit berharap supaya dipindahkan, maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah, arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka setelah 16 bulan di Madinah salat menghadap ke utara ke Masjidil Aqsa, Allah pindah arah kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu salat pertamanya adalah salat asar. Rasul bersama para sahabat salat asar di Madinah di Masjid Nabawi. Setelah itu ada salah satu jamaah tuh pulang. Begitu pulang dia lihat ada jamaah lain yang sedang salat masih salat asar ketika posisi ruku. Lalu beliau mengatakan, aku bersama Rasul salat barusan,
kiblat sudah diganti menghadap ke Ka'bah. Maka itu imam yang tadinya di depan muter ke belakang tuh. Mohon izin Bib ya. Muter ke belakang. Semua jamaah juga muter ke belakang. Nah, tempat itu kemudian sekarang dinamakan Masjid Qiblatain yang memiliki 2 arah kiblat. Ustadz, gimana kalau sekarang kita nih, apakah harus sholat kita menghadap kiblat? Kata para ulama, menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Maka harus menghadap kiblat. Kalau nggak tahu arah kiblat gimana Ustadz? Cari tahu. Tanya kepada penduduk setempat, atau googling, atau bawa alat misalnya. Nggak ketemu juga Ustadz, maka silakan sholat sesuai dengan keyakinan. Ini kayaknya di sini saya yakin banget Ustadz. Sholat, Allahu Akbar. Begitu selesai, tiduran. Ya Allah, ada tanda panahnya ternyata. Salah. Lalu bagaimana Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tahu setelah sholat dan masih dalam waktunya, maka wajib mengulang sholat lagi. Ini menurut mazhab Syafi'i, diantaranya Imam Nawawi. Tapi Abu Hanifah dan juga sebagian pendapat dari kalangan Hanabilah mengatakan tidak perlu mengulang. Jadi kalau dia sudah selesai sholatnya, baru tahu arah kiblatnya, tidak perlu mengulang. Tapi kalau belum selesai sholatnya dikasih tahu, kiblatnya salah tuh. Tapi yang ngasih tahu harus kasih tahu. Ya kiblatnya salah kemana gitu, jangan salah tuh. Salah doang, iya kemana yang benernya gitu. Kasih tahu, ke kanan misalnya, baru langsung merubah arah. Berubah arah langsung. Tapi kalau sudah selesai, kata Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya, mengatakan tidak perlu mengulang. Karena Rasulullah SAW pernah dalam riwayat Amir bin Rabi'ah, itu sholat subuh nggak tahu arah kiblat karena gelap. Begitu selesai, ternyata beda arah kiblatnya dan Rasul tidak mengulang. Ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi benar ya kalau orang-orang terdahulu itu bahwa kiblatnya itu bukan ke Mekah, ke Ka'bah ya. Tapi kalau sekarang udah diwajibkan kalau kita menghadap ke Ka'bah. Nah juga sekarang dibantu banyaknya aplikasi ya Ustadz ya. Jadi kita juga tinggal cari, iya lebih mudah insya Allah. Nah cuma yang jadi permasalahan kalau misalnya nih kita lagi di pesawat itu gimana tuh? Kita kan nggak tahu tuh. Dan berubah-ubah juga. Ya, sholat di atas kendaraan, kalau memungkinkan kita hadapkan ke kiblat dulu, baru jalan itu afdol. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak mungkin kita bilang, pilot, madhab kiblat barat dulu ya, baru jalan. Aduh itu bahaya. Maka Masya silakan, Allah. fa'aina ma tuwallu fasamma wajah Allah. Kemana saja kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Masya Allah. Baik Ustadz Bani, luar biasa penjelasannya, terima kasih. Nah, baik jamaah, nah sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya dulu pernah dengar juga nih katanya bicara soal sholat, kita ini kan diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Nah sholat 5 waktu aja kadang masih ada yang kadang bolong-bolong, kadang berat banget ngerjain sholat 5 waktu. Dulu katanya sholat itu bukan 5 waktu, tapi 50 rakaat. Nah itu juga agak membingungkan tuh. Waduh ini gimana 50 rakaat? Kalau sekarang aja kan dibagi-bagi, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada 3 rakaat. Nah itu zaman dulu sampai 50 rakaat. Nah ini saya mau tanya ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, seperti apakah awal mula disyariatkannya sholat 5 waktu? Apakah benar zaman dahulu itu orang sholat sampai 50 waktu? Ini mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Utsman, Ustadz Bani, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang salat 5 waktu. Tadi kata Mikdad jangankan 5 waktu, jangankan 50 waktu, 5 waktu aja banyak yang gak kuat gitu ya. Iya, benar. Inilah membuktikan bahwa masalah salat ini bukan masalah kekuatan fisik sebenarnya. Banyak yang fisiknya lebih kuat tapi ternyata kalah sama kakek-kakek yang datang subuhan di masjid. Banyak yang anak muda kalau main futsal kuat tapi ternyata terawih nggak pernah sampai 23 rakaat, 20 rakaat gitu ya. Cari masjid yang paling singkat dan yang paling cepat imamnya gitu. Jadi masalah salat itu bukan masalah kekuatan, tapi masalah salat itu bagaimana masalah keimanan seseorang. Nah pertanyaannya, salat sebelum datang syariat 5 waktu, kapan sebenarnya salat itu diperintahkan? Nabi SAW, Jibril alaihissalam datang membawakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, itu sekaligus mengajarkan Rasulullah berwudu dan salat. Jadi ketika Jibril alaihissalam datang membawakan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam riwayat disebutkan bahwa itu sekaligus mengajarkan Rasulullah untuk berwudu dan juga salat. Maka kebahagiaan terbesar dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha waradaha adalah wanita pertama yang sholat
wanita pertama yang masuk Islam, ya Ummul Mukminin, wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pertama setelah Rasulullah SAW yang mengerjakan salat, ya tentunya adalah salat sunnah, yakni Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Padahal waktu itu belum datang perintah salat lima waktu. Nah, akhirnya perbedaan pendapat ulama. Lalu bagaimana tentang sebelum datang salat 5 waktu ini? Ternyata ada perintah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami diperintahkan untuk salat, untuk berlaku jujur dan menjaga harga diri. Padahal ini belum Mi'raj, belum Isra Mi'raj. Nah, sekarang sejarahnya, kok kapan itu ada perintah salat 5 waktu? Sejarahnya adalah ketika terjadi peringatan Isra wal Mi'raj. Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mi'rajnya Nabi, di sanalah ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kado istimewa yaitu salat 50 waktu. Dalam riwayat disebutkan. Jadi dalam kisah disebutkan diberikan salat 50 waktu. Nabi turun ke langit bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, dikasih oleh apa sama Allah? Kata Rasulullah SAW, dikasih sholat. Sholat berapa waktu? 50 waktu. Jangan 50 waktu. Umatku aja yang gede-gede, besar-besar gak kuat, itu cuma 2 waktu. Balik minta lagi sama Allah. Balik lagi, turun lagi. Udah dapat diskon berapa? Diskon 5, jadi 45. Naik lagi katanya. Diskon berapa? 5, 40 waktu. Sampai berapa? Sampai 5 waktu tersisa. Maka ketika tinggal 5 waktu, kata Nabi Musa, minta lagi lah, umatku aja cuma 2 waktu, nggak kuat, minta lagi lah korting diskon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, kalau saya balik lagi habis nih, kan dikurangi 5. Ya kalau balik lagi nggak ada lagi yang tersisa. Jadi subhanallah, akhirnya ternyata ada hikmahnya. Kenapa Nabi Musa minta bolak-balik? Supaya kenikmatan bertemu dengan Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Jadi bolak-balik Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dalam Al-Qur'an disebutkan sudah ditentukan waktunya dan kita kebagian 5 waktu. Namun sebenarnya itu yang wajib, yang sunnahnya banyak kok. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada witir, ada tarawih. Banyak kok sholat-sholat sunnah kalau kita mau menambah. Tapi untuk wajibnya kita dapat 5 waktu. Yang jelas sebelum ada sholat 5 waktu sudah ada sholat. Nah, kata ulama sholat apakah itu? Yang satu sholat subuh, yang satu sholat malam. Berapa rakaat kayak itu? Mereka mengatakan jumhur itu 2 rakaat. Sama dengan sholat yang dilakukan Nabi SAW sebelum Mi'raj. Jadi waktu Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa Nabi diperintahkan jadi imam. Nah, kita bertanya sholat apakah itu? Maka itu dikatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid, salat penghormatan terhadap Masjidil Aqsa yang diikuti oleh para anbiya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa perintah salat itu sudah ada jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu pada kejadian Isra wal Mi'raj. Wallahu taala alam. Subhanallah. Wah, alhamdulillah berarti kita umat yang bisa melaksanakan kewajiban, ya bisa dibilang kita dimudahkan karena perjuangan Rasulullah juga ya. Oh iya dong. Karena Rasulullah ingin menyelamatkan umatnya. Kita ini kan 5 waktu wajib ya. Berarti kalau ditinggalkan itu Berdosa. mendapatkan dosa. Nah, jadi memang benar kata Ustadz Syam, beratnya ke masjid itu karena yang menggerakkan itu bukan otot tubuh, tapi hati kita yang menggerakkan dan iman kita. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Syam penjelasannya, dapat ilmu baru, alhamdulillah. Nah, sekarang saya ini masih ada satu pertanyaan lagi. Sekarang saya mau ke Habib Usman dulu nih, Bib. Boleh. Saya nih kadang suka bingung, ada beberapa orang yang punya pendapat beda-beda. Ini masalah gerakan dalam sholat. Contohnya nih, kalau misalnya saya kan sholatnya gini, mohon maaf. Tapi ada juga yang di pinggang, ada juga yang lebih atas lagi. Nah ini sebenarnya tuh yang benar tuh gerakan sholatnya tuh ketika bersedekap tuh yang gimana nih yang benar, Bib? Nah ini sangat penting dan sangat-sangat menarik. Karena apa? Karena kita juga suka lihat ada sholat Allah, kayak main silat, wah diputar-putar langsung begini. Benar gak? Nah insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita setelah yang satu ini. Wah setelah yang satu ini, wah Bib bikin penasaran nih. Baik, jamaah nanti setelah ini juga insya Allah akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang mau bertanya silakan kirim pertanyaannya ke Instagram Islam Itu Indah Trans TV. Makanya nggak usah ganti-ganti channel. Terus nonton aja Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.